Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Devi Nur Anita Sari dari kelas PGMI 5D dengan NIM 12620521299. Kali ini saya melakukan pembahasan mengenai modul ajar IPAS di kelas tinggi menggunakan kurikulum Merdeka untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Maftuha MPDI. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai praktek mengajar pembelajaran IPS MI atau SD kurikulum Merdeka di kelas tinggi menggunakan modul ajar IPAS di kelas tinggi kurikulum Merdeka. Adapun informasi umum mengenai identitas modul, yaitu penyusunnya Devi Nur Anita Sari, instansi SDIT Al Mubarok tahun penyusun 2023 atau 2024, kelas atau fasenya 4B jenjang sekolah SD atau MI, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Bab 1 yaitu tumbuhan, sumber kehidupan di bumi, topiknya mengenai bagian tubuh tumbuhan. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu sumber belajar. Ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2021, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD kelas 4. Penulisnya Amalia Fitri dan DKK dan Internet, lembar kerja peserta didik. Adapun bagian tubuh tumbuhan, ini nanti ada perlengkapannya dibutuhkan oleh peserta didik maupun guru ya. Yang mana ini yang terutama yang dibutuhkan oleh peserta didik yaitu lembar kerja untuk masing-masing peserta didik, yang kedua kartu bagian tubuh tumbuhan, yang ketiga alat tulis, yang keempat alat mewarnai. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan oleh guru ini opsional ya. Contohnya akar tunggang dan serabut, terus contoh batang basah, batang kayu dan batang rumput. Yang ketiga contoh daun dengan tulang berbeda. Yang keempat contoh bunga sempurna. Kelima contoh bunga tidak sempurna. Adapun target peserta didik yaitu peserta didik reguler atau tipikal, yaitu umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Terus selanjutnya adapun peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi, HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Adapun pendekatan model dan metode pembelajaran. Pendekatan menggunakan berdiferensiasi, model pembelajaran tatap muka dan metodenya presentasi, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Adapun kompetensi inti mengenai capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Adapun tujuan pembelajaran, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Selanjutnya, adapun alur tujuan pembelajaran, meningkatkan kemampuan siswa bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan, memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan, dan mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Adapun persiapan pembelajaran, guru mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Guru mengingatkan peserta didik untuk menyiapkan alat tulis menulis. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kesamaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? Yang kedua, apakah perbedaan tumbuhan dengan hewan dan manusia? Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran untuk kegiatan awal ini dilaksanakan dengan waktu 10 menit, yang mana ini peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama. Peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran bersama dengan guru.
Yang ketiga, guru melakukan kegiatan apersepsi dengan melakukan seperti peserta didik membawa tanaman dari rumah yang telah ditentukan oleh guru pada pembelajaran sebelumnya. Peserta didik menyebutkan tanaman apa saja yang dia bawa dari rumah di depan kelas. Guru bertanya pertanyaan esensial mengenai tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Ajak peserta didik berdiskusi mengenai bagian tubuh pada manusia, kemudian mengaitkannya dengan tumbuhan. Untuk memancing pertanyaan siswa apakah tumbuhan juga memiliki bagian-bagian tubuh seperti manusia. Nah, selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini dan elaborasikan dengan apa yang ingin diketahui peserta didik tentang tumbuhan. Dilanjutkan dengan kegiatan motivasi, yang mana itu meliputi memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya dilanjutkan mengenai kegiatan intinya dilaksanakan selama 50 menit. Kegiatan ini yang pertama yaitu melakukan kegiatan literasi dengan narasi pembuka topik A pada buku siswa, minta peserta didik untuk mengambil tumbuhan yang telah mereka bawa dari rumah serta menyebutkan bagian-bagian tumbuhan yang mereka ketahui. Yang selanjutnya, arahkan peserta didik untuk diskusi kelompok dengan pertanyaan pada buku siswa, yaitu kelompokkan bagian-bagian tumbuhan dari setiap tumbuhan yang dibawa setiap siswa meskipun berbeda jenis tanaman. Pandu kegiatan diskusi sesuai pertanyaan, lanjutkan diskusi dengan memancing peserta didik menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Selanjutnya, arahkan kegiatan sesuai instruksi pada buku siswa, bagian lembar kerja yang sudah dipersiapkan sebelumnya pada setiap peserta didik. Jika sudah, lakukan pembahasan mengenai fungsi bagian tubuh tumbuhan. Fokuskan dahulu pembahasan pada fungsi untuk tumbuhan itu sendiri, kemudian guru bisa memperluasnya dengan melihat fungsi bagi makhluk hidup yang lain. Gunakan infografis, bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya pada buku siswa sebagai alat bantu dan kegiatan literasi. Kegiatan taman yang bisa dilakukan ini opsional, meliputi tunjukkan kepada peserta didik contoh-contoh akar, batang, dan daun yang sudah disiapkan. Ajak peserta didik untuk melihat dan mengamati perbedaan-perbedaannya. Selanjutnya pada kegiatan tambahan ini, guru bisa memperlihatkan kepada peserta didik bahwa tumbuhan juga memiliki keanekaragaman, bentuk akar, batang, daun bisa berbeda-beda dan tetap memiliki fungsi yang sama. Nah, di kelas 3 sebelumnya, peserta didik sudah belajar mengenai keanekaragaman hewan dan pengelompokannya. Hal yang sama juga bisa dilakukan pada tumbuhan. Selanjutnya dilakukan dengan kegiatan penutup selama 7 menit, di mana siswa dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Siswa mengkomunikasikan kendala apa saja yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Guru meminta peserta didik untuk melakukan tugas lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, guru mengajak peserta didik untuk berdoa penutup. Adapun refleksi pendidik, ini bisa dilakukan selama 3 menit sebelum berdoa, yaitu apa saja bagian tubuh tumbuhan, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup atau melindungi melindungi diri. Terus yang ketiga, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak. Lampiran-lampiran meliputi bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, alat evaluasi, refleksi peserta didik. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.